kita sambut Direktur Eksekutif Asmen Discussion Forum Advokat Museum SKMH. Terima kasih. Pemirsa Asmen TV, sebangsa dan setanah air, kita hadir kembali dalam acara Asmen Discussion Forum. Tema diskusi kita hari ini adalah KUHP baru implikasinya kepada penegakan hukum dan masyarakat sipil di Indonesia. Mari kita sambut narasumber kita. Yang pertama, Bapak Dr. Dodi Rusmana SKMH. Beliau adalah praktisi dan akademisi hukum. Dan narasumber kedua kita, Bapak JJ Jainuddin, sarjana sosial, pemerhati sosial kemasyarakatan. Selamat malam. Selamat malam. Baik pemirsa Asmen TV, sebangsa dan setanah air, tema diskusi kita pada malam hari ini adalah KUHP baru implikasinya kepada penegakan hukum dan masyarakat sipil di Indonesia. Maka kita sama-sama mengetahui bahwasanya KUHP sudah diberlakukan di tanggal 2 Januari 2026, begitu Bapak ya. Jadi di dunia peradilan atau di ranah peradilan di negara Indonesia ini hari ini sudah, khususnya di KUHP, sudah menggunakan KUHP yang terbaru dan KUHP juga yang terbaru. Maka langsung aja untuk mempersingkat diskusi kita pada malam hari ini, kami langsung akan bertanya kepada narasumber pertama kita, yaitu Bapak Dr. Dodi Rusmana SKMH. Beliau adalah praktisi hukum. Maka kami bertanya yang pertama, bagaimana kita selaku masyarakat umum menyikapi agar bisa memahami KUHP yang baru yang sudah diperlakukan di 2 Januari 2026. Kami persilakan Pak Dokter untuk menjelaskan kepada kami semua. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan salam sehat selalu semuanya yang hadir di Asmen ini. Kemudian yang kedua, mengucapkan terima kasih undangannya kepada saya. Jadi pertanyaan tadi yang disampaikan oleh, saya panggilnya Bung apa Bapak nih? Bung ya. Oh baik, Bung Musidun ya. Baik, memang KUHP baru atau KUHP nasional sudah diberlakukan sejak 2 Januari 2026. Berarti sudah berapa hari sampai hari ini? Kurang lebih sudah 27 ya, 27 hari ya. 27 ya, jadi kurang lebih 28 hari. Jadi perlu dipahami, ini merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia, negara Indonesia. Kita sudah memiliki KUHP nasional atau KUHP baru. Apa tujuannya? Bagi masyarakat umum ini perlu dipahami. Untuk kalangan akademisi, praktisi, KUHP itu sudah tidak asing lagi. Tapi untuk kalangan umum itu belum tentu. Jadi KUHP itu kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi masyarakat umum masih asing. Jadi dengan berlakunya KUHP baru ini, bagaimana masyarakat secara umum itu bisa memahami? Ada pasal-pasal yang masih berlaku, ada pasal-pasal yang sudah relevan, tidak relevan lagi, bahkan ada pasal-pasal yang sudah dihapus, digantikan dengan KUHP nasional. Inilah tonggak sejarahnya kita syukuri. Bagaimanapun yang namanya hukum itu terus berkembang, tidak stagnan, gitu kan? Artinya KUHP baru pun belum tentu bisa dijadikan acuan untuk ke depannya, gitu kan? Masih
tentunya di dalam negara demokratis ini perlu adanya kritik, gitu kan? Kritik ataupun masukan-masukan. Jadi wajar di kalangan baik akademisi, praktisi, kemudian pengamat sosial bahwa KUHP baru ini katakan belum mencerminkan keinginan ataupun masyarakat secara umum. Jadi itu suatu hal yang wajar, suatu dinamika bagi bangsa kita. Namun itu tadi, dengan adanya KUHP baru ini bagi bangsa Indonesia, ini perlu dipahami oleh masyarakat umum, sehingga kita selaku masyarakat umum bisa mentaati hukum itu sendiri. Jadi perjalanan KUHP baru ini tidak serta-merta langsung jadi, melalui proses yang sangat panjang. Jadi KUHP ini adalah produk kolonial yang sudah berjalan kurang lebih 105 tahun. Jadi bangsa Indonesia sebelum merdeka, pasca kemerdekaan sudah digunakan Wetbook Van Prapreh. Jadi kita syukuri, berarti selama kurang lebih 80 tahun kita sudah memiliki KUHP baru. Jadi bagaimana KUHP baru ini mencerminkan nilai-nilai dasar negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi tertinggi negara kita. Jadi seperti itu Pak, sehingga masyarakat umum ini kita harus terus bisa mengadvokasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat umum bagaimana KUHP ini bisa dilaksanakan secara maksimal. Ya, jadi Bapak sebagai praktisi hukum ya, yang juga akademisi hukum di beberapa kampus swasta, Bapak selalu memberikan edukasi kepada masyarakat dan mahasiswa tentang KUHP ini Pak ya. Karena ini baru ya. Bagaimana Bapak itu biasanya memberikan edukasi kepada mereka? Apa yang Bapak kenalkan dan menjelaskan seperti itu? Ya, tentunya di dunia akademisi KUHP ini sudah familiar dengan sebagai mata kuliah yang wajib khususnya Fakultas Hukum. Jadi bagaimana KUHP baru ini sebelum diberlakukan itu sudah kita perkenalkan mana undang-undang atau KUHP baru ini pasal-pasal yang tadinya ada di KUHP lama sekarang sudah tidak ada lagi dan sudah ada KUHP yang baru, sehingga mahasiswa begitu terjun gitu kan sebagai praktisi ataupun sebagai nanti akademisi bisa memahami lebih jauh tentang KUHP baru yang lebih mendalam. Jadi saran-saran kritik masukan baik dari kalangan akademis, praktisi, bahkan mahasiswa pun ini selalu kita tampung. Hingga bagaimana KUHP ini bisa betul-betul dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita minta tanggapan nih para hadirin semuanya, pemirsa Asmen TV, kepada Bapak Jejen Jainuddin Sarjana Sosial sebagai pemerhati sosial kemasyarakatan khususnya di bidang hukum. Ini tadi dijelaskan oleh Pak Dodi Pak ya, Pak Doktor, bahwasanya beliau hari ini juga konsen untuk mensosialisasikan KUHP baru. Bahkan kata Pak Presiden juga menyatakan kurikulum sekolah dari tingkat mungkin SMP gitu kali ya sudah akan dikenalkan tentang hukum. Bagaimana tanggapan Bapak tadi kepada Pak Doktor dan juga gambaran Bapak tentang sosialisasi KUHP yang baru ini di masyarakat? Silakan. Terima kasih dan selamat malam semuanya, sebangsa dan setanah air. Saya selaku praktisi sosial kemanusiaan di seluruh Indonesia, khususnya di Jabodetabek hari ini, saya menanggapi terhadap KUHP yang baru. Kita berpositif kepada aturan pemerintah. Hanya saja saya juga ingin menanyakan kembali kepada Bapak narasumber, Bapak Dodi, Bapak Dodi Manusmana. Yang pertama bahwa bangsa Indonesia adalah masyarakat yang pluralisme atau banyak mengandung hukum-hukum adat di masing-masing daerah.
pertanyaan saya, apakah KUHP yang baru ini mengakomodir yang dalam kehidupan adat tersebut pada hari ini, Pak Dokter? Baik, terima kasih pertanyaannya, diskusi ya. Jadi betul, di dalam KUHP baru kan, atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, jadi hukum adat memang ditempatkan di dalam, memiliki tempat di dalam KUHP baru tersebut. Karena masyarakat Indonesia ini jelas pluralistis gitu kan, berbagai daerah tentunya memiliki adat istiadat yang berbeda. Lakukan pengadilan adat itu sendiri, tapi mengakui di Indonesia ada hukum adat yang diterima. Jadi jika ada perselisihan yang belum diatur di KUHP baru, tentunya nanti ada peraturan adat atau di tiap gubernur perda itu nanti dicantumkan bagaimana hukum adat itu bisa dilakukan, dilaksanakan. Artinya tadi KUHP baru mengakui adanya hukum adat di Indonesia seperti itu. Terima kasih, Pak. Silakan. Baik. Pak, kembali kepada Pak JJ ya. Tadi disampaikan oleh Pak Dokter, sosialisasi kepada masyarakat, Bapak sehari-hari terjun di kemasyarakatan gitu ya, khususnya di dunia sosial kemasyarakatan. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Dodi bagaimana sosialisasi kepada masyarakat. Menurut Pak JJ hari ini bagaimana? Apakah sudah di dalam 28 hari ini masyarakat sudah mengetahui dan mungkin sudah sudah ada yang menyampaikan ke masyarakat perubahan KUHP ini? Setahu Bapak seperti apa kondisi masyarakat hari ini? Terima kasih, Pak narasumber. Ya, saya menilai dari perjalanan saya sebagai pemerhati sosial, mungkin kalau di Jabodetabek atau di akademisi semuanya sudah secara menyeluruh memahami, apalagi di kalangan para lawyer ya. Tapi saya mengkhawatirkan bagaimana sosialisasi terhadap penduduk yang di kampung atau yang jauh dari pendidikan seperti itu. Apakah ada sosialisasi di tingkat desa atau di tingkat RW atau di tingkat RT? Bagaimana solusinya itu, Pak Dokter? Baik, pertanyaan yang tentunya semakin seru ya Pak Dokter ya. Tentunya sangat prinsip ya. Jadi KUHP baru ini tentunya terus disosialisasikan. Walaupun memang sudah diberlakukan, belum tentu di pelosok-pelosok pedesaan, masyarakat yang awam yang sehari-harinya hanya fokus pada pekerjaan, yang fokus pada kegiatan gitu kan, tidak mengetahui gitu kan. Maka kita selalu sebagai praktisi, akademisi yang ada gitu kan, bahkan sebagai penggiat sosial gitu kan, dinamika sosial tentunya Bapak yang lebih paham. Jadi kegiatan-kegiatan yang sedang Bapak laksanakan ini harus dimasukkan supaya masyarakat pada umumnya itu memahami KUHP baru. Tentunya pemerintah pun dalam struktural ini sudah melakukan sosialisasi baik di tingkat atas sampai ke tingkat kelurahan. Maka kita selaku pengemban gitu kan, praktisi ataupun lembaga sosial yang Bapak geluti ini betul-betul bisa langsung ke bawah gitu kan, memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang KUHP baru, sehingga nanti masyarakat awam gitu kan atau masyarakat umum bisa memahami bahwa negara kita Indonesia sudah memiliki KUHP nasional, hukum pidana nasional. Jangan sampai masyarakat kita tidak tahu, tidak mengetahui. Itu seperti itu Pak. Terima kasih. Pemirsa Asmen TV sebangsa dan setanah air, diskusi kita hari ini sudah sepertinya ditonton oleh 280 juta penduduk Indonesia. Ini semakin seru ya. Sedangkan di studio juga hari ini antusiasnya luar biasa. Sahabat-sahabat kita yang hadir di Asmen TV ini ada dari praktisi hukum, ada dari praktisi
sosial, ada juga dari akademisi, ada juga dari mahasiswa ya. Saya lihat ini juga ada Gen Z atau Gen Z dari mahasiswa. Ini diskusi kita semakin seru aja nih Pak Dr. dan Pak JJ. Maka saya nanti akan melimpahkan atau memberikan kesempatan kepada para pemirsa yang saat ini ada di forum kita hari ini atau ada di studio Asmed TV ini untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kita. Sebelumnya saya akan memberikan satu pertanyaan lagi kepada Bapak Dokter. Apa sebenarnya yang menjadi misi atau tujuan KUHP yang lama terus dirubah kepada yang baru terhadap kondisi atau hukum di Indonesia atau kepada masyarakat? Apakah itu KUHP sudah terlalu lama sehingga harus dirubah sesuai dengan kondisi zaman yang sekarang, atau mungkin yang lain menurut Pak Dokter itu tujuannya apa sih sebenarnya kok KUHP ini diperbaharui seperti itu? Monggo. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sifatnya memang fokus ya. Bagaimana KUHP baru ini hari ini diberlakukan? Tentunya tidak berdiri sendiri. Ada yang melatar belakangi misi KUHP baru ini diberlakukan. Tentunya tadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia sudah kurang lebih 1 abad lebih menggunakan KUHP Belanda. Bagaimana kita memiliki KUHP baru? KUHP lama kan sudah tertinggal, gitu ya? sudah tertinggal Ya. dengan dinamika sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi misi yang pertama itu yaitu adalah dekolonisasi. Jadi meninggalkan prinsip-prinsip yang ada di KUHP lama, kolonialisasi. Jadi ibaratnya nuansa-nuansa kolonial ini bagaimana ditinggalkan. Penekanan seperti itu ya? Dan ditinggalkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan bangsa Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, di mana KUHP lama itu identiknya adalah bahwa pidana itu ada penghukuman. Jadi keadilan restitutif. Bagaimana sih yang memiliki kesalahan itu harus dipidana, harus dipidana. Jadi prosesnya itu seolah-olah itu adalah proses balas dendam. Tapi KUHP baru ini bagaimana harus ada keadilan? Keadilan bagi si pelaku itu sendiri, yaitu keadilan korektif. Bagaimana kesalahan-kesalahan pelaku terhadap tindak pidana itu dikoreksi sehingga ke depan bisa diperbaiki, ya sampai terulang kembali. Ada kesempatan yang kedua untuk memperbaiki diri itu sendiri. Kemudian ada keadilan bagi korban, restorasi. Bagaimana korban ini dipulihkan kehormatannya, kemudian harta bendanya dipulihkan. Kemudian juga ada keadilan rehabilitasi. Bagaimana si pelaku korban ini ada nilai manfaat buat masyarakat. Kesadaran inilah yang perlu dipahami. Jadi misi KUHP baru itu bukan hanya tadi balas dendam, tapi ada nilai-nilai sesuai dengan dasar negara kita dan konstitusi kita. Selanjutnya bukan hanya dekolonisasi. Jadi KUHP baru kita ini sifatnya sudah demokratis. Negara kita negara hukum demokrasi, Pancasila gitu kan. Jadi jika ada pasal-pasal dalam KUHP yang baru ini taruhlah yang belum sesuai, yang di mata masyarakat perlu dikritisi ataupun perlu disempurnakan, maka dengan demokratisasi ini silakan ada tempatnya, yaitu Mahkamah Konstitusi. Bagaimana menguji secara formil pasal-pasal yang ada di KUHP baru ini bisa disesuaikan sesuai norma yang ada di Indonesia. Kemudian misi yang selanjutnya selain demokratisasi juga ada namanya bagaimana KUHP baru ini ada harmonisasi. Jadi harmonisasi di sini peraturan-peraturan di luar itu kan KUHP atau undang-undang yang lainnya secara struktural ini bisa menyesuaikan kepada KUHP baru. Karena KUHP baru kita ini itu kan ini adalah produk bangsa Indonesia. Perlu dipahami juga di dalam KUHP baru ini
yang tadinya gitu kan undang-undang yang sifatnya khusus dikeluarkan dari KUHP lama pada saat itu, KUHP baru ini undang-undang gitu yang khusus tadi ditarik kembali, direkodifikasi. Dulu waktu zamannya KUHP lama ini berlaku di Indonesia, kita mulai sejarah gitu kan, pada saat Perang Dunia Kedua, bangsa-bangsa yang baru merdeka itu masih menggunakan undang-undang KUHP buatan penjajah termasuk Indonesia. Jadi banyak setelah Indonesia merdeka masih banyak pasal-pasal yang belum ada di dalam KUHP, sehingga apa? Dibentuklah undang-undang secara khusus yang belum ada di KUHP, seperti undang-undang narkotika, korupsi, TPPU gitu kan, itu tersendiri karena di dalam KUHP ini tidak tercantum. Maka di KUHP baru ini tadi gitu kan, yang khusus tadi ditarik kembali di dalam KUHP, seperti undang-undang narkotika ada di dalam KUHP baru, termasuk undang-undang korupsi masuk ke dalam KUHP baru, termasuk tindak pidana TPPU masuk. Namun tidak kemungkinan gitu kan, jadi KUHP baru kita ini mengandung asas tadi rekodifikasi sifatnya terbuka. Bila mana di kemudian hari dalam perkembangan zaman ada pasal-pasal yang belum diatur di dalam KUHP yang baru ini, yang sifat terbuka ini nanti akan dituangkan lagi dalam undang-undang secara khusus. Namun semua itu ada di dalam KUHP baru, mencakup di dalam KUHP baru. Itulah harmonisasi sendiri gitu kan. Kemudian juga bagaimana misi KUHP baru ini tidak tertinggal. Hari ini kita zamannya modern, gitu kan? Jadi nilai-nilai modernisasi ilmu pengetahuan teknologi ini di dalam KUHP kita ini dimasukkan. Inilah misi KUHP baru ini, bagaimana bisa menjawab tantangan bangsa Indonesia, nilai-nilai yang tumbuh hidup di bangsa Indonesia. Tidak lagi menggunakan tadi gitu kan, peninggalan kolonialisasi yang sifatnya pidana itu adalah untuk balas dendam, hukum ada si pelaku. Jadi hari ini KUHP baru ini ada asas manfaat bagi si korban, bagi si pelaku. Itu kira-kira sebagai misi utama KUHP baru ini diberlakukan di Indonesia. Ya. Itu kan kalau kita lihat juga kan ada KUHP yang lama itu multitafsir gitu ya, dalam dunia peradilan itu multitafsir. Sepertinya di KUHP yang baru ini lebih diperjelas seperti itu ya. Ada beberapa pasal-pasal yang memang dia akan menjelaskan siapa yang harus dihukum atau kena dipidana. Ada juga yang ada kemungkinan mereka masih bisa dimaafkan seperti itu. Dilihat dari dasar atau fakta kejadian perkara. Kalau kita lihat seperti itu ya, seperti pasal 70 dan lain-lain seperti itu. Sepertinya agak melunak gitu ya, atau mungkin lebih kepada memperjelas seperti itu ya Pak Dokter ya. Jadi begini, KUHP baru itu tentunya menjamin menghargai hak asasi manusia itu sendiri. Bagaimana keadilan ini dikedepankan, bukan hanya kepastian hukum, asas manfaat, keadilan yang paling terpenting. Jadi bagi masyarakat umum ini memang betul bagaimana bisa memahami KUHP baru ini. Bahkan bagi kalangan akademisi, praktisi itu KUHP baru ini tentunya harus diperdalam. Bagaimana kita bisa memahami KUHP baru? Di situ ada nilai-nilai bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi pasal demi pasal ini memang kalau kita pelajari memang banyak itu kan, dari pasal 1 sampai 624 pasal. Jadi perbedaan dari KUHP lama KUHP baru ini jelas. Saya sedikit juga mengulaskan. KUHP lama itu ada 3 buku, tapi di dalam KUHP barunya ada 2 buku. Di KUHP lama buku pertama itu ketentuan umum, buku kedua adalah tindak kejahatan, yang ketiga adalah tentang pelanggaran. Tapi di dalam KUHP baru itu ada 2 buku. Buku pertama ketentuan umum, buku kedua adalah tindak pidana. Jadi buku kedua ketiga yang ada di KUHP lama
digabung ke dalam buku kedua. Oh, iya. Jadi kejahatan pelanggaran itu sama, adalah tindak pidana. Dimanapun di dunia yang namanya kejahatan, pelanggaran itu kategori tindak pidana. Sehingga di KUHP baru pun ada 2 buku. Jadi bagaimana kita bisa memahami? Cukup memahami itu tadi. Kuncinya adalah di buku pertama. Di situ ada nilai-nilai bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai hukum yang tertulis di KUHP baru itu ada di buku pertama. Artinya bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Itulah inti daripada KUHP baru itu ada di tadi buku ke-1, bab 1 sampai bab 4. Jadi bagi kalangan praktisi, akademisi, masyarakat umum, itu intisari daripada KUHP itu ada tadi di bab 1, 2, 3, dan 4. Bab 1 itu bicara tentang ruang lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan pidana. Buku kedua itu bicara tentang tanggung jawab pemidanaan. Ketiga itu adalah bicara tentang pemidanaan, pidana dan pidana. Buku keempat itu adalah bicara wewenang tentang kewenangan tuntutan dan pelaksanaan pidana. Jadi cukup keempat buku itu kita pahami sehingga itu bisa betul-betul kita bisa mengerti dan bisa kita laksanakan. Kemudian yang buku kedua bicara tentang tadi gitu kan, tindak pidana. Ya, betul. Memang di semua negara pun yang namanya kejahatan, pembunuhan, mencuri itu adalah tindak pidana. Kemudian produk asli bangsa Indonesia yang mana? Banyak kalangan praktisi itu kan, kemudian pengamat sosial, bahwa KUHP baru ini belum semuanya mencerminkan nilai bangsa Indonesia. Masih gitu kan, masih mengacu kepada KUHP lama buatan Belanda. Jadi kalau kita cerna memang gitu kan, pada buku kedua ini hampir 99% itu mengadopsi dari KUHP lama. Kenapa? Karena ya namanya tadi gitu kan, tindak pidana, kemudian kejahatan, kemudian kasus-kasus pelanggaran itu masuk ke dalam tindak pidana. Jadi tidak bisa dilihat bahwa itu adalah produk masih buatan penjajah. Jadi secara umum KUHP di semua negara itu mengadopsi yang namanya kejahatan, pelanggaran itu masuk ke tindak pidana. Jadi jangan dilihat buku keduanya, pembaharu itu kan KUHP baru di Indonesia itu di buku ke-1. Di situ ada pidana, gitu kan, ada sanksi pidana. Kemudian ada sanksi pidana tutupan, ada pidana pengawasan, ada pidana denda, ada pidana kerja sosial. Jadi yang demokratisasi yang baru itu ada pada pengawasan, denda, kerja sosial. Jadi bisa diganti. Pidana pokok itu dalam KUHP baru bukan menjadi inti daripada pemidanaan. Itu kira-kira seperti itu, sehingga masyarakat luas, kalangan praktisi itu bisa melihat gitu kan, dari tadi gitu kan, buku 1 khususnya bab 1 sampai bab 4. Ya, terima kasih. Jadi memang dinamikanya luar biasa ya, termasuk tadi ada hukuman pekerjaan sosial seperti itu ya. Mungkin itu sesuatu yang baru gitu ya, tapi itu adalah bagian dari dinamika hukuman ini. Untuk Pak JJ, ini tadi disampaikan oleh Pak Dokter ya tentang bagaimana hukum hari ini tujuannya untuk apa. Menurut Bapak itu tanggapan masyarakat seperti apa nih ya? Apakah hukum yang sekarang lebih mengedepankan rasa keadilan atau bagaimana menurut Bapak sebagai pengamat sosial? Ya, sebenarnya ada yang menjadi suatu penasaran ya buat saya. Jadi dalam KUHP baru hari ini ada satu pasal yang mengatakan bahwa nikah siri itu nggak boleh. Seru nih seru ya. Ini mengingat pada perempuan hidup perempuan.
dakwanya. Hanya saja dibatasi wawaliul mawalidan jika kamu tidak ambil satu saja. Nah, apakah KUHP baru dengan pemahaman yang hari ini di masyarakat banyak kan kalau apalagi yang kurang mampu tiba-tiba dikawinin gitu secara seperti itu, secara nikah siri atau di bawah tangan ya, atau di bawah kolong meja itu ya. Nah, bagaimana untuk menyambungkan kepada KUHP tersebut, Pak Dokter? Pemerhati sosial sekali ya. Ya. Kenapa dokter untuk ditanggapi? Baik, pertanyaannya sangat kritis gitu kan. Jadi di masyarakat Indonesia, Bukan siapa yang nikah di bawah tangan ya? kawin siri ini sering dilakukan, gitu kan? Seperti Bapak pemerhati sosial itu dia sudah mengatakan gitu kan, tidak cukup satu, gitu kan, sampai 2, 3, 4 gitu kan. Jadi di dalam KUHP baru itu nikah siri ini tidak diatur. Nikah siri tidak diatur. Secara agama memang ada nikah siri itu kan, dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1/74 sahnya perkawinan itu jelas gitu kan, sah secara agama, kemudian dicatatkan di dinas catatan sipil. Jadi jangan dikaitkan dengan nikah siri ini di dalam KUHP. Dalam KUHP ini memang sudah diatur gitu kan, di pasal 412 tentang namanya kumpul kebo. Itu tidak boleh Baik. tanpa ikatan yang sah gitu kan. Beda dengan agama tertentu, misalnya Muslim gitu kan, ada nikah siri. Secara agama mereka sah, tapi tidak dicatatkan. Di dalam KUHP baru ini kumpul kebo itu diatur, tidak diperbolehkan, ada hukumannya. Jadi kumpul kebo ini tentunya masuk ke dalam KUHP. Kenapa harus diatur? Ini jadi masalah kan? Bapak, bukan itu hanya hak privat seseorang, kok diatur oleh KUHP baru? Ya tentunya KUHP baru Indonesia ini tadi mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia. Oke lah, di kalangan tertentu nikah siri jelas diperbolehkan. Kemudian di kalangan tertentu nikah tadi kumpul kebo bisa juga diperbolehkan. Kenapa hal yang masih diatur dalam KUHP baru? Inilah sebagai cerminan gitu kan, untuk menghormati lembaga pernikahan yang ada di Indonesia, dinas-dinas di Dukcapil, kementerian berkaitan dengan perkawinan ini dihormati. Jadi KUHP baru ini sangat menghormati tadi gitu kan, urusan-urusan tadi pernikahan yang sudah tercantum di dalam undang-undang perkawinan. Tentunya gitu kan, kohabitasi ini, kumpul kebo ini tidak semudah untuk membuktikan. Ini masuk ke dalam delik aduan yang sifatnya absolut. Tidak semua orang bisa melaporkan seseorang kumpul kebo, kemudian ditangkap diadili, gitu kan? Jadi ini merupakan delik aduan sifatnya absolut. Dan bisa mengadu itu ya jalur terdekat, jalur biologis. Bisa keluarga itu sendiri, ayahnya atau orang tuanya ataupun anaknya. Jadi sifatnya ini absolut ya. Jadi ini sudah diatur secara komprehensif untuk itu kan bisa menerima dari berbagai macam tadi gitu kan. Di Indonesia itu pluralistis gitu kan. Jadi supaya bisa mengadopsi keinginan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi nikah siri memang tidak diatur di dalam KUHP, gitu kan? Ya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya. Aplaus untuk narasumber kita. Semakin seru ya. Pemirsa yang di studio Asmen TV dan juga sahabat Asmen di seluruh negeri ini. Maka sesi berikutnya adalah akan kami berikan kesempatan kepada hadirin yang hari ini ikut diskusi di ruangan ini atau di Asmen TV. Silakan barangkali dari bapak-bapak semua atau ibu-ibu yang hadir atau saudara-saudara mungkin dari mahasiswa yang akan memberikan pertanyaan kepada narasumber kita, Bapak Dr. Dodi atau mungkin kepada Pak Cici. Silakan. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi. Saya perwakilan dari Media Analis News
Oh iya. Oke, mungkin saya ingin bertanya kepada Profesor Dr. Pak Profesor ya. Oh belum. Mohon maaf Pak. Begini, saya ingin menanyakan kira-kira apa yang baru dan yang menjadi pembaharu dalam KUHP nasional khususnya mengenai pemidanaan dan apa yang membedakan dengan KUHP yang lama. Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Dimaksud dengan Bu siapa tadi? Desi Pak. Bu Desi ya, ini dari jurnalis, ternyata di sini juga jurnalis ya, dari analis gitu ya, analis news. Silakan Pak. Saya yakin jurnalis sudah memahami ya tentang perkembangan dinamika KUHP baru yang ada di Indonesia ini. Maka mungkin bisa saja lebih rinci gitu kan. Tapi karena di forum kita diskusi, tadi sudah kami mulai sampaikan apa sih yang baru yang ada di KUHP baru kita ini kan dibandingkan dengan KUHP lama. Tentunya tadi dari pemidanaan. Di KUHP baru itu ada pemidanaan gitu kan, tapi pidana ini sifatnya bukan tadi keadilan restitutif, artinya sebagai balas dendam. Tapi ada asas manfaat yang bisa diberikan kepada si pelaku dan si korban. Jadi pidana pokok ini dimungkinkan tidak dilakukan, juga jika apa bisa diganti, misal tadi di dalam baru ada pidana pengawasan, ada pidana denda, kemudian ada pidana kerja sosial. Inilah yang terbaru itu seperti yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan tadi. Ya tentunya ada aturan khusus gitu kan bagi ancaman pidana di bawah 5 tahun. Tentunya ini bisa itu kan pidana pokok diganti dengan pidana denda. Ini bisa dilakukan ada di dalam KUHP baru. Termasuk gitu kan tadi kerja sosial. Di dalam KUHP baru ini ada kerja sosial. Jadi bila si terdakwa gitu kan dia tidak bisa membayar denda, bisa diganti dengan kerja sosial. Tapi ada batasannya. Ancaman bisa ancaman di bawah 3 tahun. Kemudian dalam putusannya majelis hakim memutus bisa si terdakwa tersebut 6 bulan. Maka putusan itu jika dia tidak bisa membayar denda, bisa diganti dengan kerja sosial. Inilah sebagai asal terbaru yang ada di dalam KUHP nasional ini dibandingkan dengan KUHP lama. Fokus kepada pemidanaan. Jadi pemidanaan itu alternatifnya hanya denda, pidana dan denda. Tapi KUHP baru ada alternatif yang lain, bayar denda, gitu kan? Dan jika dia tidak bisa membayar denda, diganti dengan kerja sosial. Bahkan dendanya pun bisa tadi diangsur, tentunya melalui penetapan atau melalui putusan majelis hakim. Jadi di mana yang baru, kemudian mana perbedaan dengan KUHP yang lama? Ini sebagai cerminan bahwa KUHP nasional ini mencerminkan nilai-nilai demokratis, kemudian nilai-nilai yang tentunya selalu berkembang mengadaptasi perkembangan zaman. Seperti itu. Ya, terus untuk narasumber kita. Luar biasa ya, ini semakin itu diskusi kita. Jadi tadi ada apa namanya menggantikan pekerja sosial gitu ya sebagai apa namanya hukumannya gitu atau putusannya ya. Itu sangat luar biasa sekali hal ini. Maka kami berikan juga kesempatan untuk pertanyaan berikutnya dari apa namanya yang hadir di studio ini. Pak, silakan mau bertanya. Terima kasih. Selamat malam sahabat semuanya. Perkenalkan saya nama Pak Samsul Huda sebagai pemilik media. Yang ingin kami tanyakan pada Bapak Dr. Boni, dalam KUHP yang baru itu ada pasal-pasal apa yang baru yang dimasukkan dalam KUHP yang baru? Tentunya kan ada pasal-pasal yang baru. Tadi dikatakan bukan balas dendam ya, tapi ada pasal-pasal yang baru. Kalau bisa diperjelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul. Dan tadi pemilik media Pak ya, bisa disebutkan Pak medianya apa mungkin? Ada Infopedia.
Infopedia. Infopedia. Luar biasa ini. Sebanyak jurnalis di sini ya. Silakan Pak Dokter untuk di. Baik, dilanjutkan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang betul ada pasal-pasal baru khususnya di KUHP baru gitu kan, yang perlu kita pahami hasil produk bangsa Indonesia. Pasal-pasal tersebut yang pertama berkaitan dengan tindak pidana ideologi. Itu di pasal 188. Jadi di Indonesia tentunya dilarang. Ideologi terlarang itu tidak diperbolehkan. Diatur di dalam pasal 188. Termasuk komunisme, Marxis, Leninisme, ajaran-ajaran yang sifatnya bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan konstitusi, ini dilarang. Termasuknya terorisme. Jadi bagaimana undang-undang ini itu kan bukan memperketat, bukan menghalangi. Ini loh untuk menjaga keutuhan bangsa negara kita, bangsa Indonesia. Jadi paham-paham yang sifatnya bertentangan dengan ideologi Pancasila ini dimasukkan di dalam KUHP. KUHP baru sebelumnya ini memang tidak dimasukkan tersendiri gitu kan, tindak pidana terorisme. Jadi dalam KUHP baru ini masuk. Jadi sekali lagi pasal-pasal baru itu memang untuk tadi menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Ya secara akademis paham-paham seperti komunis, Marxis, Lenin itu memang diajarkan secara teoritis gitu kan. Memang itu bagian daripada sistem ideologi yang ada di dunia. Tapi tadi untuk menjaga gitu kan kesatuan bangsa Indonesia ini masuk. Apakah ada pasal yang lain? Ada pasal yang lain. Ya pasal yang lain itu tadi itu berkaitan ke pasal-pasal yang baru, khususnya pasal 252 tentang kekuatan goib, santet istilahnya gitu kan. Indonesia hari ini tetap masih gitu kan yang namanya dunia goib ataupun santet. Ini berdasarkan keyakinan ini masih ada. Jadi barang siapa yang dirinya menyatakan, mendeklir gitu kan, dia memiliki kekuatan ilmu goib supranatural, hasilnya itu bisa membuat seseorang itu secara fisik sakit, secara psikis bisa gila. Jadi ada ancaman hukuman gitu kan di dalam KUHP yang baru. Di KUHP yang lama itu tidak diatur. Jadi ini merupakan pasal-pasal yang baru. Tentunya bagaimana untuk mencegah tindakan perbuatan tindak pidana. Karena banyak gitu kan, banyak korban akibat tadi gitu kan yang terjadi berkaitan dengan dukun santet. Bagaimana pembuktiannya? Yang jadi pertanyaan. Bahwa seseorang memiliki ilmu santet gitu kan, kekuatan goib. Itu cukup dia menyatakan gitu kan, menyatakan dirinya mampu memiliki kekuatan goib untuk menyatet seseorang mengakibatkan mati, itu sudah masuk ke dalam delik. Jadi tidak usah membuktikan orang yang mati, orang yang sakit, itu seperti itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga tadi yang sudah dibuka gitu kan, berkaitan dengan kohabitasi, kumpul-kumpul itu diatur. Memang di negara-negara lain, di KUHP negara lain belum tentu diatur. Kenapa di Indonesia diatur? Itu tadi salah satunya untuk menghormati lembaga perkawinan yang ada di Indonesia. Kemudian sebagai masuk ke dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 2004. Jadi itu bagian daripada pasal-pasal baru ya yang ada di KUHP nasional ini. Jadi bagaimana ini mengakomodir gitu kan ketiga pasal itu dari masukan-masukan semua masyarakat rakyat bangsa Indonesia. Seperti itu Pak. Ya, seru juga ya. Ada santet dan lain-lain gitu kan, ada kumpul kebo dibahas. Ini saya tanya juga nih kepada Pak JJ nih sebagai aktivis sosial ya yang selalu berhubungan dengan masyarakat. Tadi disampaikan bahwasanya santet itu yang kemarin sempat tidak diatur itu Pak ya, sehingga harus di banyak masyarakat yang akhirnya menghakimi sendiri. Menurut Pak JJ bagaimana sih perkembangan KUHP sampai sejauh ini? Kalau saya sangat setuju sekali ya dengan adanya perkembangan KUHP
sampai diatur dengan punya ilmu gaib aja kena delik nanti ya. Hanya menyatakan kan? Hanya menyatakan. Itu saja ya. Karena hari ini kan kalau di kampung ya bahasa begini, cinta ditolak, dukun bertindak. Mungkin seperti itu ya. Tadi sudah dijelaskan, memang sangat jelas sekali ya di dalam KUHP ini semua dilindungi ya, yang benar ya. Jadi KUHP ini adalah untuk mendisiplinkan manusia di dalam masyarakat ini adalah aman, damai, dan tentram. Ini ya. Ya baik. Ini semakin mempertegas bahwasannya KUHP ada baru ini semakin memperhatikan seluruh lini kehidupan di Indonesia. Maka saya kembali menanyakan kepada Pak JJ untuk tanggapan hal tersebut, karena Bapak kan selalu pemerhati sosial gitu ya, keamanan, memperkuat lingkungan sosial dan lain-lain. Silakan. Tadi sudah dibicarakan dengan KUHP. Jadi juga saya mengamati dengan dari masyarakat yang terjadi seperti itu. Kalau kemarin kan ada di Jawa Barat itu diadakan barak militer gitu ya, barak untuk mendidik anak-anak gitu. Itu juga saya sudah setuju. Mungkin hari ini harus ditingkatkan kembali untuk pemahaman secara intimitas ya. Menurut kepercayaan masing-masing. Ada kan kita banyak ya, ada 5 agama yang hari ini berjalan di Indonesia ini. Maka itu harus meningkatkan pendidikan integritas atau kecintaan kita, Pak. Kecintaan kita kepada yang terlebih kepada keluarga, kepada orang tua. Nanti endingnya kan kepada negara. Ya, gitu. Maka dari sejak ini harus ditanamkan. Kalau zaman dulu waktu saya kecil itu ada namanya pendidikan moral Pancasila. Ya, ini pendidikan moral yang harus ditingkatkan. Karena ketika anaknya pengen motor sampai ngebunuh ibunya itu sangat sadis sekali. Makanya bagaimana kita untuk mengatasi seperti itu sejak awal sebelum terjadi, maka dibina dengan tadi pemahaman agama secara punya integritas kepada keluarga itu. Ibaratnya kalau orang lain itu sayang kepada orang tua yang menghina aja kita marah ya. Bukannya malah kita yang menghakimi orang tua seperti itu. Mungkin itu ya, Pak. Ya. Terima kasih. Pemirsa Asmen TV di Indonesia, sebangsa dan setanah air, dan juga pemirsa di studio. Tadi sudah saya sampaikan, kita ada juga di studio generasi Z ya, yang nanti akan bersama kita dan melanjutkan bagaimana penegakan hukum. Mungkin dia juga sarjana hukum atau yang lainnya, atau mungkin sedang belajar di hukum ya. Ini ada Pak Doktor, biasa setahu saya memberikan pembelajaran perkuliahan. Ada S2-nya mungkin ya Pak? Ya. Mengajar S2. Nah ini luar biasa ya. Silakan untuk generasi Z atau Gen Z itu untuk memberikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak untuk pendatang. Sebelumnya nama saya Noval dari Rozani, mewakili generasi muda yang aktif di bidang NGO atau organisasi non pemerintah. Kebetulan saya juga lulusan S1 sarjana hukum. Pertanyaannya, sebagai generasi muda yang akan hidup dan tumbuh pada KUHP baru dalam jangka panjang, kami ingin memastikan bahwa hukum tidak hanya tegas tetapi juga adil dan melindungi kebebasan warga negara. Nah, bagaimana negara dan aparat negara, aparat penegak hukum menjamin bahwa penerapan KUHP baru ini ke depan tidak membatasi ruang berekspresi, kemudian kreativitas, serta partisipasi kritis anak muda dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Mungkin itu saja. Oke. Luar biasa nih sahabat muda kita. Pertanyaannya, dan ini mohon untuk ditanggapi ya. Silakan Pak Dokter. Baik, generasi muda, generasi harapan bangsa, pembaharu. Negara tegak ya, tergantung generasi muda. Generasi mudanya mau
memahami tadi hukum pemerhati ini sebagai langkah kemajuan bangsa sudah terlihat. Jadi negara Indonesia adalah negara hukum, negara yang demokrasi Pancasila. Bagaimana di KUHP ini diatur jelas, gitu kan? Di KUHP barunya sudah diatur. Jadi tidak bertentangan dengan tadi nilai-nilai demokrasi, kreasi, inisiasi anak muda, gitu kan? Kemudian kebebasan berpendapat ataupun berkreasi ini tidak dilarang. Kalau bahasa hukumnya anak muda boleh demo tidak, gitu kan? Menyampaikan pendapat boleh tidak, sudah diatur semua di KUHP. Baru silakan, negara kita ada negara hukum yang demokrasi. Tapi demokrasi negara Pancasila. Ada hak, ada kewajiban yang harus diperhatikan. Untuk apa? Tadi menyampaikan pendapat ataupun yang sifatnya demonstrasi itu bagian daripada nilai-nilai negara hukum yang sifatnya demokrasi. Di KUHP baru tidak dilarang, gitu kan? Tapi mewajibkan untuk memberi tahukan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian. Suatu waktu misalnya akan mengadakan kegiatan demonstrasi itu dipersilakan, tidak melarang, gitu kan? Tapi yang dilarang itu, gitu kan, yang merusak, yang mengganggu hak-hak orang lain. Jadi ada hak orang lain, gitu kan, dibandingkan dengan hak kita. Jadi kita harus menjaga. Jadi nilai-nilai yang tergantung pasal-pasal yang ada di dalam KUHP baru itu menjamin kebebasan ekspresi pendapat bagi kalangan muda, gitu kan, untuk menyampaikan tadi aspirasi untuk kemajuan negara. Bagaimana relevansinya, gitu kan? Ya tadi relevansi adalah penegakan hukum. Jika terjadi, gitu kan, demonstrasi kemudian menyampaikan pendapat yang anarkis, tentunya dia akan melakukan tindakan. Karena ada hak orang lain yang diganggu, jangan sampai ada korban, jangan sampai ada kerusakan terhadap aset-aset negara. Jadi intinya KUHP baru ini kebebasan yang bermartabat, artinya dibatasi dengan hukum itu sendiri. Ya, silakan berekspresi, mengeluarkan pendapat, tapi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti itu. Ya, terima kasih kepada para narasumber. Luar biasa nih kepada pemirsa Asmen TV sebangsa dan setanah air, bagi jutaan masyarakat Indonesia, dan juga antusiasnya luar biasa di studio Asmen TV ini. Maka berhubung waktu yang sudah seru kita tadi berdiskusi, maka kita akan memasuki penghujung diskusi kita. Nantikan di diskusi berikutnya, tapi sebelum kita tutup, kita akan mintakan saran, pesan atau closing statement dari dua narasumber kita untuk menutup perjumpaan diskusi kita di malam hari ini. Dipersilakan Pak Dr. Baik, terima kasih Bapak Ibu, rekan yang ada di seluruh Indonesia, bahwa hari ini juga di 2 Januari 2026 KUHP baru atau nasional sudah berlaku, termasuk KUHP-nya seiring 2 Januari 2026 itu sudah diberlakukan. Ini merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Tinggal penerapannya selaku penegak hukum, harus ada komitmen terhadap penegakan hukum itu sendiri. Bagaimana hukum itu dilaksanakan, baik secara struktural, baik secara substantif, bahkan sebagai tadi kultur bangsa Indonesia ini harus berubah. Bagaimana sumber daya manusianya, aparaturnya, moralnya, budayanya harus diperbaiki. Jika 3 unsur ini dijalankan, terlaksana, maka penerapan KUHP baru ini betul-betul bisa sesuai dengan harapan bangsa dan negara kita. Ya, terima kasih pada Pak Dokter. Selanjutnya dari Pak JJ.
Silahkan sampaikan kepada pemirsa Asmen TV se-Indonesia bahkan sedunia ya. Ya, Terima kasih. dari saya pribadi bahwa masyarakat itu kan ada tua, muda, dan anak-anak, ruang lingkupnya seperti itu. Maka untuk semua masyarakat dan anak muda ini harus banyak belajar memahami apa yang hari ini sudah disahkan tanggal 2 Januari 2022, yaitu KUHP baru yang produk dalam negeri, ya, agar kita tentram, hidup kita tentram, bahagia, rukun dan damai antar umat beragama di Indonesia ini. Demikian. Ya, terima kasih kepada dua narasumber kita yang luar biasa ini, Bapak Dr. Rudi. Terima kasih atas kesempatan malam ini untuk memberikan wawasan kepada kita di Asmen TV ini. Begitu juga kepada Pak JJ, terima kasih yang kita berdiskusi di Asmen Discussion Forum. Nah, di sini juga banyak sahabat-sahabat dari media. Nanti kedepannya kita akan diskusi bagaimana peran media dan jurnalis dalam bagaimana mensosialisasikan KUHP dan KUHAP kepada masyarakat. Terima kasih Pak Dr. Dodi, Pak JJ, dan seluruh pemirsa di studio ini dan seluruh sahabat